teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil pengamatan ekosistem kita yang ada di Curug Bubruk. Nah, harga tiket masuk di sini harganya hanya 10.000 loh teman-teman. Ekosistem di sekitar Curug Bubruk terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan pepohonan hasutan tropis, serta beragam satwa liar yang menghuni area tersebut. Tetapi yang kami temukan di sini hanyalah serangga. Contohnya itu ada semut, lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Selain itu, ada juga aliran sungai dan air terjun setinggi 25 meter yang akan menambah keanekaragaman hayati di kawasan ini. Komponen ekosistem di Curug Bubruk terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik, terdapat produsen dan konsumen. Dimulai dari produsen yaitu tumbuhan hijau seperti semak-semak, lumut, dan tanaman paku yang tumbuh di sekitaran curug. Lalu, untuk konsumen yang kita temui yaitu herbivora, seperti serangga, burung, dan beberapa jenis mamalia kecil lainnya. Selanjutnya ada dekomposer, yaitu serangga pengurai yang membantu mengurai sisa-sisa organisme menjadi unsur hara bagi tanah. Sayangnya, kita tidak menemukan jenis omnivora dan karnivora, tapi ekosistem di Curug Bubruk ini berjalan seimbang, di mana setiap komponen saling berinteraksi untuk menjaga kelestarian alam. Nah, selanjutnya komponen abiotik. Yang pertama kita temukan adalah udara, yang memiliki kelembapan tinggi dengan suhu sejuk khas daerah pegunungan. Lalu kita menemukan cahaya matahari. Cahaya matahari ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dan mengatur suhu lingkungan. Selanjutnya ada tanah. Tanah ini mendukung pertumbuhan vegetasi, mulai dari tanah humus yang subur hingga tanah berbatu di sekitar curug. Lalu kita menemukan air. Air ini dari aliran sungai dan air terjun yang menjadi sumber kehidupan bagi ekosistem. Dan yang terakhir, kita menemukan batu dan mineral. Bebatuan di sekitar air terjun ini yang menjadi habitat bagi lumut dan organisme kecil. Di Curug Bubruk juga terdapat beberapa daur biogeokimia utama yang terjadi secara alami, yaitu daur air dan daur fosfor. Dimulai dari daur air dari air terjun dan sungai mengalami evaporasi atau penguapan ke atmosfer. Uap air membentuk awan dan turun kembali sebagai hujan atau presipitasi, mengisi kembali sumber air di curug. Air meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan menjadi air tanah, yang kemudian kembali ke sungai dan air terjun. Selanjutnya, daur fosfor. Lapukan batuan di sekitar curug melepaskan fosfor ke tanah dan air, yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Fosfor juga terbawa oleh air hujan ke sungai, mendukung ekosistem perairan. Nah, berikutnya ada daur karbon. Tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara melalui fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Dekomposisi daun, ranting, dan organisme mati oleh jamur dan bakteri juga melepaskan karbon ke atmosfer dan tanah. Jaring-jaring makanan yang ada di curug yaitu tumbuhan dan lumut yang dimakan oleh belalang dan keong air. Lalu ada aliran dalam ekosistem di Curug Bubruk. Pertama, aliran energi. Matahari diserap tumbuhan lalu ke hewan dan ke pemangsa. Kedua, siklus air. Hujan mengalir ke air terjun lalu menguap ke langit. Ketiga, siklus nutrisi. Daun gugur jadi pupuk alami. Dan yang terakhir, siklus karbon dan oksigen. Tumbuhan hasil oksigen, hewan menghembuskan karbon dioksida. Inilah aliran alam ekosistem di Curug Bubruk. Produktivitas sekunder Curug Bubruk mencerminkan kemampuan organisme heterotropik seperti serangga, burung, dan mamalia kecil dalam mengubah energi dari makanan menjadi biomasa baru. Proses ini bergantung pada efisiensi transfer energi dari produsen primer tumbuhan ke konsumen tingkat pertama dan seterusnya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas sekunder di Curug Bubruk ada ketersediaan produsen primer, kondisi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan juga kualitas air. Ekosistem perairan darat yang ada di curug termasuk dalam tipe ekosistem latik. Ekosistem latik adalah ekosistem perairan tawar yang memiliki air mengalir seperti sungai, anak sungai, dan curug atau air terjun. Ciri utama dari ekosistem latik ini ada air mengalir,
kadar oksigen yang tinggi, dan suhu yang relatif stabil. Selain itu juga ada contoh organismenya, yaitu genggam batu dan lumut air. Interaksi-interaksi yang ada di Curug Bobrok. Yang pertama ada kompetisi interspesies. Contohnya seperti tanaman dan hewan di sekitar curug yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam, yakni cahaya, air, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, simbiosis mutualisme. Di curug ada kupu-kupu yang dapat membantu penyerbukan tanaman berbunga. Sebagai imbalan, mereka akan mendapatkan nektar untuk sumber makanan. Jadi, ekosistem itu saling bergantung dan setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing. Dengan memahami ekosistem, kita bisa lebih menghargai alam di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah! Assalamualaikum, capek guys. Capek banget. Gila banget. Teman-teman, dari sana nggak bisa jauh-jauh. Guys, pokoknya hati-hati. Wih, Putri malu. Bukan deh, nggak malu. Aduh, gue langsung jatuh. Kalian apa? Ini Tikotil mana Kotil?